Syukur kita panjatkan karena rahmatnya kita bisa berkumpul di acara talk show pada hari ini yang berjudul Rumit Rubah Mindset. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya dari saya, Kevin dan partner saya. Halo, perkenalkan nama saya Michelle Andrea. Nah, kami akan menemani teman-teman semua dalam acara ini. Sebelum mulai acara ini, sebaiknya kita doa dulu kali ya. Doa saya pimpin secara agama Katolik. Mungkin teman-teman yang beragama lain bisa menyesuaikan ya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa sungguh pengasih, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa mempercayai kami sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Tuhan, saat ini kami akan mengadakan talk show yang berjudul Rumit Rubah Mindset. Berkatilah kepada kami mendapatkan hasil yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini ada peraturan acara nih. Yang pertama, peserta diharapkan mengikuti acara sesuai arahan dari MC. Yang kedua, peserta diperkenakan berbicara mute mic jika diperkenakan oleh MC. Peserta wajib mengisi presensi yang akan diberikan di akhir acara. Dan yang keempat, peserta diharapkan untuk menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber. Dan yang terakhir, selama sesi talk show berlangsung, peserta tidak diwajibkan untuk on cam kecuali saat sesi foto. Jadi, talk show online kali ini berjudul Rumit atau singkatan dari Rubah Mindset, dan tujuan dari talk show online ini adalah kami ingin merubah mindset kalian mengenai guru BK, karena biasanya guru BK tuh memiliki citra yang negatif nih bagi para siswa. Padahal sebenarnya guru BK tuh memiliki pekerjaan yang mulia loh, dan yang pastinya hari ini kalian akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan mengenai bimbingan dan konseling. Kita perkenalan dulu kali ya sama narasumbernya. Jadi kita ada 3 narasumber. Yang pertama ada Sebastian Bagaskara. Boleh say hi, Bagas? Halo semuanya. Terus ada Amel. Halo. Dan yang terakhir ada Putri. Hai semua. Jadi mereka akan sharing nih pada talk show malam ini. Nah, kita memasuki dalam sesi acara pada malam hari ini, yaitu akan dijawab oleh narasumber kita. Nah, pertanyaan pertama, apa sih BK menurut para narasumber? Tolong dijelaskan narasumber kita, Bagas. Menurut Anda, BK itu apa sih? Oke, kalau menurut saya, secara umum yang kita udah tahu nih, BK itu kepanjangan dari bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan sendiri memiliki arti yaitu membimbing atau mengarahkan seseorang. Sementara konseling adalah proses dari membimbing atau mengarahkan orang tersebut. Atau keadaan orang tersebut sedang mengalami masalah, baik pribadi ataupun masalah sosial lainnya. Oke, itu menurut pandangan narasumber kita dari Bagas. Selanjutnya, pandangan menurut Putri. Pandangan Putri mengenai BK itu apa sih? Kalau dari aku itu, BK itu kayak suatu layanan atau proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada peserta didik, baik itu perorangan ataupun kelompok, yang tujuannya itu untuk membimbing dan menyelesaikan masalah peserta didik tersebut secara mandiri, serta mengoptimalkan tugas-tugas perkembangan dengan efektif. Gitu, Glenn. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya narasumber kita yaitu Amel. Boleh dijelaskan pandangan Anda BK itu apa sih BK itu? Nah, Kevin, seperti yang udah dijelasin dengan narasumber kita, yang pertama Bagas dan Putri juga, bahwa bimbingan konseling itu singkatan dari BK. Dan BK itu merupakan
proses interaksi antara seorang konselor kepada konseli, baik dilakukan secara langsung face to face ataupun tidak langsung, yang mana fungsinya untuk membantu konseli dalam mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialami oleh konseli melalui berbagai jenis-jenis layanan yang ada dalam bimbingan konseling dan sesuai juga dengan norma-norma yang berlaku. Jadi itulah pengertian bimbingan konseling. Oke, baik. Terima kasih, Amel. Menurut Amel ini BK itu adalah sebuah layanan. Oke, pertanyaan selanjutnya oleh partner saya, Michelle. Kalau tadi kan kita udah tahu nih pengertian dari bimbingan konseling itu apa sih? Nah, kalau sekarang kita bakal nanya nih kepada narasumber, boleh ceritain nggak pandangan kalian mengenai guru BK, menurut pengalaman kalian selama di sekolah tuh seperti apa sih? Kita mulai dari Amel kali ya. Amel, menurut kamu guru BK pas di sekolah tuh kayak gimana? Nah, Michelle, kalau pandangan aku dan pengalaman aku dulu itu, kalau aku berpikir bahwa guru BK itu adalah guru yang suka menghukum ya teman-teman ya, suka memanggil orang-orang yang bermasalah masuk ke ruangannya. Selain itu juga guru BK itu guru yang paling bawel, terus paling yang suka menghukum dan suka marah-marah tuh ke murid-muridnya. Jadi kalau menurut aku dan menurut pengalaman aku pribadi dulu, itulah pandangan aku tentang guru BK. Oh, menurut Amel guru BK tuh serem ya berarti. Kalau menurut Putri, guru BK gimana? Nah, kalau menurut aku nih, berbeda dari Amel ya. Amel tadi, menurut Amel tuh guru BK itu kayak serem gitu ya. Kalau menurut aku itu guru BK itu kayak seorang pengajar atau pendidik itu yang membimbing peserta didiknya untuk menemukan passion atau jati dirinya, dan untuk membimbing supaya peserta didiknya itu dapat mengentaskan permasalahan yang mereka hadapi. Gitu sih, Sel. Oke, kalau menurut Putri malah berbanding terbalik. Kalau menurut Bagas gimana? Nah, kalau menurut pengalaman pribadi saya, sebenarnya kurang lebih sama kayak Putri ya, berbeda sama Amel. Kalau menurut saya, guru BK itu kayak tempat keluh kesah buat ngobrolin masalah apa aja yang kita rasain gitu. Itu baik masalah diri kita, pertemanan, atau masalah keluarga kita bahkan. Dan guru BK juga banyak memberikan arahan untuk kita agar kedepannya kita juga jadi lebih baik lagi. Semisal kayak misalnya nanti di kelas ujung pasti kita bakal dapat banyak arahan nih dari guru BK terkait tentang studi lanjut kita. Oke, berarti guru BK memberikan dampak positif ya bagi Bagas. Nah, pertanyaan selanjutnya apa nih, Kim? Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa pendapat Anda tentang guru BK sebagai polisi sekolah? Mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu Putri. Pendapat Anda tentang guru BK sebagai polisi sekolah? Kalau pendapatku nih tentang guru BK sebagai polisi sekolah itu tergantung pikiran masing-masing anaknya sih, masing-masing individu itu gimana dalam menanggapi hal tersebut. Nah, kalau menurutku nih, kalau guru BK yang sering dijuluki sebagai polisi sekolah itu kayak guru BK yang nggak dibekali kayak kemampuan khusus untuk membimbing muridnya gitu. Jadi kayak memang bukan passionnya menjadi guru BK gitu lah. Kayak gak dapat ya gitu. Nah, gitu. Jadi kalau sekarang ini kan untuk jadi guru BK kan harus dapat sertifikat khusus itu kan, dan harus memiliki kemampuan khusus untuk menghadapi murid-muridnya itu gitu sih. Oke, terima kasih Putri. Katanya tentang guru BK sebagai sekolah itu tergantung pandangan dari individu orang-orang tersebut gitu kali ya. Pertanyaan selanjutnya dari narasumber kita, yaitu Bagas, pandangan tentang guru BK sebagai polisi sekolah. Oke, jadi kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya, sedikit bercerita kalau waktu SMP saya sempat
bermindset atau berpola pikir seperti itu, karena memang pada saat SMP saya ini kurang suka dengan guru BK saya. Nah, akan tetapi kalau misalnya saya udah lanjut studi selanjutnya yaitu SMA, nah mindset itu udah hilang karena ternyata guru BK itu nggak seperti yang saya pikirkan waktu SMP. Jadi untuk dikatakan polisi sekolah itu menurut saya kurang tepat sih. Oke, terima kasih Bagas. Pendapat selanjutnya itu dari Amelia. Pendapat Anda tentang guru BK sebagai polisi sekolah itu apa? Nah, kalau dulu itu aku berpendapat kayak Bagas juga. Dulu itu menganggap guru BK itu adalah polisi sekolah yang suka itu tiba-tiba di depan gerbang atau yang suka merazia tiba-tiba ke kelas ya teman-teman. Dan guru BK itu adalah guru yang paling kejam, paling jahat ya, dan paling menakutkan untuk siswa-siswanya. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari lebih lagi dan kita tahu guru BK itu apa gitu ya. Sebenarnya guru BK itu adalah tugas yang paling mulia di sekolah. Karena apa? Tanpa kita ketahui sebenarnya tugas-tugas guru BK di sekolah itu sebenarnya murid nggak tahu tuh tugas guru BK apa. Tapi kalau misalnya pada saat jam pelajaran, selesai jam pelajaran, biasanya guru BK menanyakan kepada guru yang mengajar di kelas, bagaimana suasana belajar kelas hari ini. Nah, begitu perhatiannya kan guru BK kepada murid-muridnya gitu. Selain itu juga teman-teman, guru BK itu juga sebenarnya bukan polisi sekolah yang suka menghukum di gerbang sekolah, tetapi guru BK itu menginginkan murid-muridnya untuk disiplin dalam hal waktu dan cara berpakaian yang baik. Seperti itu. Oke, terima kasih Amel. Nah, itulah pandangan dari 3 narasumber yang terkait polisi sekolah itu. Pertanyaan selanjutnya oleh teman saya, Michelle. Tapi pada faktanya masih banyak ya siswa-siswa yang menganggap buruk tentang guru BK ini. Mereka menyeramkan dan lain-lain. Contohnya Amel, kan first impression-nya guru BK sama Amel tuh menyeramkan. Nah, kalau misalnya saya tanya nih ke Amel, kenapa siswa bisa memiliki pandangan buruk seperti itu? Nah, kalau menurut aku pemicu utamanya itu karena guru BK-nya itu nggak dekat sama siswanya, nggak membangun kepercayaan dengan siswanya. Jadi membuat image guru BK-nya itu menyeramkan, seperti itu, Michelle. Oke, berarti guru BK-nya yang susah membuka diri ya. Kalau menurut Bagas seperti apa? Oke, kalau menurut saya yang mendorong siswa untuk berpikiran atau memiliki pandangan buruk itu ketika hilangnya respect murid ke guru BK tersebut, seperti kayak pernah cerita, tetapi sikap gurunya cuek atau bahkan sampai membeberkan masalah tersebut, padahal itu privasi dari murid tersebut. Atau hal lain seperti yang tadi Amel kayak mindset dari awalnya itu udah beranggapan guru BK ini galak, terus ketika kita masuk guru BK kita udah dicap jadi biang masalah, atau setiap kita masuk guru BK kita jadi oh ini murid punya masalah nih. Itu paling dari saya. Oh, berarti poin utamanya itu kehilangan kepercayaan ya. Kalau menurut Putri, apakah ada pandangan lain? Kalau menurut aku ya, itu siswanya itu kayak kurang paham sih tentang sebenarnya apa sih peran sama tugas guru BK itu gitu. Jadi kayak murid itu kayak kurang paham sebenarnya tugasnya guru BK itu apa sih. Jadi murid mikirnya kayak guru BK itu cuman ngerazia, cuman gimana gitu. Padahal sebenarnya enggak, kan sebenarnya tugas guru BK itu kayak supaya murid itu taat sama peraturan gitu kan, dan mendidik muridnya untuk taat peraturan gitu. Oke, itu kalau menurut Putri. Pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya.
sama pertanyaan-pertanyaan yang sebelum-sebelumnya masih tentang polisi sekolah. Apa sih dampak dari terbentuknya pola pikir siswa yang menganggap guru BK itu adalah polisi sekolah? Dampaknya ya terbentuk pola pikir ya yang guru BK itu sebagai polisi sekolah. Mungkin minta pendapat dari narasumber Bagas mungkin ya, bisa digambarkan. Oke, kalau menurut saya dampaknya yang pertama mungkin dari siswanya tuh jadi segan atau takut karena udah ada pandangan buruk nih polisi sekolah yang dikenal kayak galak atau bahkan kita aja masuk ruang BK-nya aja itu udah dicap yang masalah. Nah, terus karena mindset tersebut tadi kita juga jadi murid-muridnya tersebut juga jelas buat cerita, bahkan yang paling parah sih menurut saya itu nggak ada rasa percaya buat kita sebagai siswa itu cerita ke guru BK tersebut. Padahal tujuan guru BK tersebut adalah mendengar keluh kesah atau masalah yang dihadapi siswa. Oke, terima kasih Bagas. Pertanyaan selanjutnya kepada narasumber kita yaitu Amelia. Dampak dari terbentuknya pola pikir menganggap guru BK itu adalah polisi sekolah. Nah, dampaknya itu bisa terjadi image yang jelek buat guru BK-nya. Jadi image yang jelek itu mengakibatkan guru BK dengan siswanya itu tidak memiliki kedekatan. Selain itu juga siswanya tidak memiliki kepercayaan kepada guru BK-nya. Selain itu juga memiliki hubungan yang senggang dan selain itu juga yang akan lebih parahnya banget, siswa itu nggak jadi terbuka untuk guru BK-nya. Seperti itu. Waduh, sangat mengkhawatirkan ya ternyata. Oke, pertanyaan selanjutnya narasumber kita yang terakhir ada dari Putri. Dampak dari terbentuknya pola pikir guru BK adalah polisi sekolah. Kalau menurut aku nih, dampaknya itu siswa menjadi takut ya sama guru BK, dan ketika siswa takut sama guru BK, siswa itu jadi kayak kurang terbuka gitu, jadi kurang bisa kayak ngomongin ya apa sih, maaf kurang terbuka, jadi waktu kayak layanan konseling itu nggak bisa berjalan dengan lancar karena siswa tersebut takut sama guru BK tersebut gitu. Mungkin ya karena polisi sekolah karena ya takut itu, makanya menganggap BK itu adalah polisi sekolah. Oke, pertanyaan selanjutnya, Michelle. Tadi kan kita udah bahas dampak ini. Sekarang kita mau nanya solusinya. Bagaimana cara siswa merubah pandangan negatif tersebut terhadap guru BK? Kita mulai dari Putri dulu kali ya. Menurut Putri gimana nih caranya? Tips and tricks-nya gitu. Kalau aku, yang pertama itu dari diri sendiri ya. Jadi kita harus bisa kayak terbuka sama guru BK dan mulai memahami sebenarnya tugas guru BK itu kayak membentuk kita menjadi lebih baik, bukannya malah kayak menghukum kita gitu. Jadi kita bisa mengubah mindset kita yang awalnya guru BK itu menurut kita itu menakutkan, kita bisa ubah jadi kayak sebenarnya guru BK itu bisa jadi teman kita buat ngobrol, buat curhat-curhat gitu. Oke, berarti dari diri kita sendiri terlebih dahulu ya, kita harus berani membuka diri untuk cerita sama guru BK-nya. Kalau menurut Bagas gimana? Oke, kalau menurut saya mungkin untuk siswanya ada kemauan untuk merubah kembali lah pola pikirnya atau saya riset mindset-nya lagi nih, karena ya kita kalau mau ngelakuin sesuatu tuh kita harus kayak misalnya ya berpikir positif lah, kayak misalnya kalau misalnya memang nih guru BK ada salah ya kita coba untuk memaklumi atau memberikan kesempatan kedua atau dengan menaruh kepercayaan kembali kepada guru BK-nya. Jadi pandangan negatif ke guru BK-nya juga udah nggak ada gitu, dengan kita percaya lagi buat
ke guru BK-nya. Oke, berarti sesuai dengan judulnya yaitu berubah mindset kita menjadi guru BK. Nah, kalau yang terakhir, menurut Amel, gimana nih, Mel? Kalau menurut aku, kita harus kenal dulu tuh guru BK itu apa, tugasnya apa. Kan kita yang tadi seperti yang kita sudah bahas di awal bahwa tugas guru BK itu adalah membantu konseli untuk mengetahui potensi dirinya, membantu memecahkan masalah yang dialami oleh konselingnya. Jadi sebenarnya guru BK itu adalah guru yang tidak mendatangkan masalah kepada siswanya, tetapi guru BK adalah pengobat luka buat siswanya. Seperti itu. Jadi kita harus mengenal dulu tuh tugas guru BK-nya apa, dan lalu kita mengubah mindset kita. Seperti itu, Michelle. Oke, berarti intinya kita harus cari tahu dulu ya, sebenarnya tuh tugas guru BK itu seperti apa sih, baru kita belajar untuk membuka diri kepada guru BK. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi kan sudah membahas bagaimana caranya. Nah, selanjutnya aksinya nih, apa yang harus dilakukan guru BK untuk merubah pandangan siswa tersebut. Menurut Bagas, coba. Oke, kalau dari saya, guru BK ini harus lebih bersikap mengerti dan mendengarkan siswa. Nah, seperti yang tadi sebelumnya nih, nggak cuman murid doang nih yang harus berpikir positif. Nah, si guru ini biar diperlakukan baik oleh muridnya, dia juga harus bersikap baik juga ke muridnya dengan tujuan membangun kepercayaan antara siswa dan guru. Nah, yang terakhir juga lalu memberikan arahan dan bimbingan ketika siswa menghadapi kebingungan atau masalah. Nah, karena kasusnya tadi kan, kenapa bisa dicap polisi sekolah atau hilangnya respect kepada guru BK, itu kan karena si guru BK ini ketika kita cerita, dia malah nggak dengerin kita atau bahkan membeberkan rahasia si siswanya. Jadi, untuk merubah hal tersebut, jadi kita harus mendengarkan siswa atau memberikan nasihat lah ketika siswa tersebut berada dalam situasi yang sulit atau sedang menghadapi masalah. Oke, Bagas, terima kasih. Pendapat Bagas itu kayak untuk kerjasama gitu, jadi saling mengerti untuk caranya, solusinya gitu. Oke, selanjutnya pendapat tentang Putri, apa yang harus dilakukan guru BK untuk merubah pandangan siswa? Kalau dari aku, jadi guru BK itu kayak melakukan pendekatan lebih kepada peserta didiknya supaya mereka bisa lebih dekat, supaya peserta didiknya juga menjadi lebih terbuka dan tidak beranggapan negatif terhadap guru BK tadi. Nah, guru BK juga bisa kayak mengubah proses layanan konseling itu yang awalnya cuman kayak ngobrol-ngobrol jadi lebih kreatif, inovatif, dan mungkin bisa menggunakan sarana teknologi juga supaya peserta didik atau konselor itu jadi lebih tertarik gitu dan lebih aktif dalam kegiatan konseling tadi gitu. Oke, Putri. Solusinya Putri adalah memberikan layanan supaya siswa-siswa itu bisa merubah pandangan mereka gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk narasumber kita yang terakhir yaitu Amel. Pandangan cara untuk merubah siswa itu bagaimana sih? Nah, seperti yang udah jelasin sama Bagas dan Putri tadi, bahwa guru BK itu berusaha mendekatkan diri kepada siswanya, agar siswanya itu memiliki rasa kepercayaan, dan siswanya itu bisa terbuka kepada guru BK-nya, dan melakukan layanan seperti layanan komprehensif, bukan layanan seperti zaman dulu ya. Bimbingan konseling zaman dulu itu hanya untuk siswa-siswa yang bermasalah saja. Nah, kali ini kita mengharapkan bahwa guru BK-nya itu bekerja secara komprehensif. Seperti itu, Kevin. Oke, itu pandangan menurut Amel. Oke, pertanyaan selanjutnya oleh
partner saya, Michelle. Kalau sekarang kita bakal bahas yang positif-positifnya nih. Boleh nggak ceritain pengalaman positif kalian yang menunjukkan bahwa guru BK itu sebenarnya nggak selamanya negatif kok. Kita mulai dari siapa ya? Dari Bagas dulu deh. Menurut kamu pas SMA mungkin ada nggak pengalaman positif sama guru BK? Sharing-sharing dengan kita. Oke, jadi kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya, itu waktu SMA nih, saya sering dipanggil nih sama guru BK, tapi nggak cuma saya doang, tapi satu kelas. Nah, itu kayak misalnya, karena bentuk dipanggil itu adalah bentuk perhatian guru BK ini nih kepada saya dan teman-teman saya waktu SMA. Nah, dia itu manggil karena emang mau dengar cerita kita, kayak kita selama belajar di sekolah SMA ini ada masalah apa, atau misalnya ada masalah nilai ke guru A, atau kita sering ribut nih sama guru A, terus ada masalah nggak, kayak kita masalah pribadi kita lah, ada masalah atau enggak yang kayak mengganggu pembelajaran kita dan mempengaruhi nilai gitu. Terus satu lagi tuh waktu kayak kelas 12, ketika udah open nih kayak kuliah-kuliahan, udah open SNMPTN atau segala macam. Nah, guru BK saya waktu itu tuh dia open tes minat bakat gitulah. Terus dia kayak mendata lah, jadi habis itu dipanggil personal. Nah, pas dipanggil personal itu dia nanyain kita mau jurusan ini udah cocok atau belum. Sama ketika kita udah cocok sama jurusan itu dan kita senang, nah dia bakal nyaranin universitas mana nih yang cocok buat jurusan kamu. Nah, kalau emang kitanya cocok nggak masalah. Kalau misalnya nggak cocok, dia juga nggak bakal maksa. Jadi intinya guru BK saya waktu SMA tuh peduli sama muridnya, sama teman-teman saya juga, sama dia itu tidak pernah memaksakan kehendak dia sendiri, tapi mementingkan keputusan pribadi kita. Paling itu aja. Oke, berarti guru BK tuh membantu kita ketika kita ada masalah di sekolah ya, sama juga untuk membantu kita di karir masa depan. Nah, kalau menurut Putri gimana? Kalau menurut aku hampir sama ya, sama Bagas ya. Jadi waktu dulu kelas 12, itu waktu 12 akhir itu kan kita bingung-bingungnya kan, milih jurusan. Nah, di situ kan kita setiap anak itu diwajibin sih, kalau di SMA aku kayak konsul gitu ke guru BK tentang kita mau milih jurusan apa sih. Nah, di situ guru BK itu kayak memberi bimbingan sama kayak ngasih arahan tentang jurusan apa sih yang sebenarnya cocok buat kita, terus tentang jurusan apa sih yang sebenarnya minat kita itu di situ gitu. Dan ada juga waktu itu ketika aku ada masalah nih sama temanku sekelas, nah di situ guru BK itu kayak ngasih saran, ngasih solusi supaya permasalahan itu dapat diselesaikan secara kayak damai-damai, tenang-tenang gitu. Jadi kayak dikasih jalan keluar buat masalah itu sih, gitu. Berarti guru BK membantu kita untuk menemukan minat dan bakat kita ya, dan yang pastinya menemukan jalan keluar ketika ada permasalahan. Terus kalau untuk Amel? Nah, kalau pengalaman positif aku bersama guru BK itu, waktu itu aku pernah tuh mempunyai masalah, tapi bukan masalah yang ada di sekolah, masalah pribadi. Nah, mungkin guru BK-nya ini melihat ya ada perubahan yang terjadi sama aku gitu. Nah, guru BK-nya ini memanggil aku untuk ke ruangannya, dan ternyata pas aku cerita itu, guru BK-nya itu ngasih solusi dan dia nggak memaksa aku untuk mengambil solusi itu, seperti itu. Dia nggak memaksakan, dia mengembalikan keputusan kepada aku juga. Nah, jadi aku semenjak saat itu suka cerita dengan guru BK
bahwa tidak hanya kita pada saat bermasalah saja kita bercerita kepada guru BK, tapi tentang keseharian kita juga bisa bercerita sama guru BK. Oke, berarti guru BK itu jadi tempat yang nyaman untuk cerita ya. Oke, jadi itu adalah pengalaman positif para narasumber tentang guru BK. Jadi nggak selamanya guru BK itu mengarah ke hal yang negatif, guys. Pertanyaan selanjutnya, ada nggak nih, Kevin? Oh, masih dong, ada. Tadi kan kita sudah ngebahas tentang BK-BK ya, tentang masalah-masalah lah, pandangan siswa atau pandangan yang lainnya. Sekarang kita pertanyaan fun fact seru-seruan aja gitu. Mungkin bisa diceritakan nggak sih fun fact tentang jurusan BK itu menurut narasumber Bagas? Bisa dijelaskan nggak sih fun fact tentang jurusan BK itu apa? Oke, kalau fun fact ya, paling pertama-tama ini fun fact-nya itu pas awal-awal milih jurusan nih, saya sendiri mau masuk jurusan BK itu ya karena pandangannya tuh, oh ini materi gampang-gampang lah, matematika sedikit, pasti easy lah gitu. Ternyata pas sudah masuk ya lumayan susah sih, banyak teori-teorinya juga. Cuman itu nggak masalah juga. Nah terus fun fact yang lain paling mungkin masalah pertemanan kali ya. Kalau di BK ini asik-asik semua dari segi pertemanan atau dosennya sendiri itu asik-asik semua, kayak saling ngerti satu sama lain. Ya paling itu aja sih. Oke, terima kasih. Ceritanya si Bagas unik ya, menganggap bahwa materi BK itu sangat gampang, padahal aslinya sama aja gitu, sama-sama ya susah-susah juga, banyak ada MTK-nya juga, ada bahasa Inggrisnya juga, ada yang lain-lainnya segalanya. Dan lingkungan yang berbeda mungkin ya, kalau menurut si Bagas sendiri. Oke, selanjutnya narasumber kita yaitu Putri. Bisa jelasin nggak sih fun fact menurut Putri tentang jurusan BK tersebut? Kalau aku sih hampir sama ya kayak Bagas ya. Pertamanya tuh ngiranya tuh kayak di jurusan BK itu materinya tuh nggak terlalu susah gitu. Kayak ya bisalah gitu. Nah, ternyata pas udah masuk lama-kelamaan kayak materinya wah susah, lumayan. Terus kayak tugas-tugas ya lumayan lah. Nah, tapi serunya di jurusan ini tuh kayak kita itu diajarin tentang bagaimana sih caranya untuk kita nyelesain masalah, cara kita untuk berpikir kritis, terus bagaimana cara kita untuk mengontrol emosi dalam diri kita, terus dan kita jadi tahu juga dalam jurusan ini kita diajarkan bahwa asas kerahasiaan itu merupakan suatu hal yang penting gitu. Jadi kita harus menjaga kerahasiaan gitu. Oke, itu pandangan menurut Putri, yaitu mendapatkan kerahasiaan itu penting banget gitu untuk jangan diceritakan ke orang-orang karena itu privasi ya nggak sih? Ya gitulah pokoknya. Oke, pertanyaan selanjutnya narasumber kita dari Amelia. Cerita fun fact tentang jurusan BK. Nah, fun fact-nya sama juga kayak teman-teman yang udah bilang tadi. Kalau bagi aku itu berkuliah di jurusan BK sekaligus membuat aku dapat mengontrol diri, karena di dalam kita belajar bimbingan konseling kita mendapatkan pelajaran psikolog ya teman-teman, dan cara ini membuat aku secara pribadi dapat mengontrol diri aku dan dapat mengetahui apa sih maunya aku gitu, apa sih yang maunya di dalam diri aku gitu. Dan itu juga aku bisa mengetahui kepribadian orang seperti apa, seperti itu juga. Dan yang kedua, belajar di jurusan bimbingan konseling membuat aku banyak belajar untuk cara menyelesaikan masalah, berbagai macam masalah, baik masalahku pribadi ataupun masalah teman-teman atau masalah orang lain yang akan aku hadapi, atau masalah teman. Kadang kan teman suka cerita tuh ya masalahnya apa seperti itu. Jadi aku bisa memberikan solusi bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Seperti itu. Oke, itu pandangan dari Amel bahwa semenjak dia masuk jurusan BK, dia mendapatkan mendapatkan apa ya, ilmu untuk
kalau misalkan ada teman punya masalah bisa membuat bantu solusi atau menenangi lah temannya untuk senang lagi mungkin ya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Michelle. Kalau sekarang aku mau nanya, apa sih suka dan dukanya belajar di jurusan BK selama hampir 1 semester ini? Sudah sekitar 6 bulanan kita belajar bareng mengenai bimbingan dan konseling. Ada nggak nih suka dukanya? Bukan cuma pelajaran doang ya, tapi juga pertemanannya, mungkin hubungan sama dosennya, mungkin. Kita mulai dari Putri dulu deh. Ada nggak nih suka dukanya, Putri? Suka dukanya pasti ada lah ya. Nah, sukanya itu kayak ya pada kayak mahasiswa baru pada umumnya sih, kayak dapat teman baru, lalu jadi kayak kenal lingkungan baru gitu. Nah, kita juga kayak mempelajari banyak ilmu sih, kayak yang tadi aku sebutin sama disebutin Amel tentang cara kita buat nyelesain masalah, baik masalah kita atau masalah orang lain mungkin. Nah, tapi ada juga nih dukanya. Dan dukanya itu kayak mungkin emang beda ya SMA sama kuliah, emang beda sih. Dan tugasnya itu waktu kuliah itu kayak tugasnya lumayan banyak dan waktu kayak deadline-nya itu kayak cepet banget gitu loh. Jadi kayak kurang bisa ngontrol waktu sih antara ngerjain tugas sama main. Ya gitulah. Gitu kurang bisa ngontrol waktu gitu sih. Oke, kalau menurut Putri sukanya ketemu teman baru, tapi dukanya tanggung jawabnya semakin berat ya. Oke, kalau menurut Bagas, gimana guys? Oke. Suka duka ya, kalau suka paling lebih sama kayak Putri dan mahasiswa pada umumnya. Pastinya kita dapat teman baru yang terus juga lingkungan baru atau dapat pengalaman baru juga karena kita kan SMA sama kuliah tuh beda kan, dari tugas ataupun tenaga pendidiknya sendiri, dari kayak guru-guru yang selalu kayak ngasih materi dep gitu kan. Kalau dosen yang kayak ya nerangin terus udah gitu kan. Terus kalau dari segi pertemanan yang udah tadi saya bilang di fun fact sebelumnya, di BK ini semuanya mau saling terbuka, mau saling berteman satu sama lain. Kalau menurut saya juga nggak ada circle-circle di antara kita. Terus bisa jadi keluarga kesekian lah BK ini kalau menurut saya, udah saya anggap kayak gitu. Terus untuk dosennya nih ya, dosennya kadang kan biasa kita beranggapan dosen ini misalnya killer atau nilai lah atau gimana. Kalau di BK nih dosennya baik-baik, terus aktif dalam arti dia nanya, kita juga boleh nanya ke dia gitu. Bahkan setelah pelajaran dia juga open buat ditanya. Kadang kan ada dosen yang gue ngajar ya udah tanggung jawab gue itu doang, tapi setelah itu udah bukan tanggung jawab gue gitu. Terus paling itu aja sih, kayak kalau dari pertemanan friendly semua, dari dosen juga ramah-ramah ya, khususnya pelajaran BK komprehensif ini ya. Kalau misalnya di jurusan ini, mata kuliah ini paling berkesan lah, kayak dosennya juga asik, pembawaannya juga materinya susah-susah gampang, tapi dengan dia bawain kayak gitu kita juga jadi lebih ngerti gitu sama materinya. Paling itu aja ya dari saya. Oke, itu kalau menurut Bagas. Nah, kalau yang terakhir nih, menurut Amel, suka dukanya apa nih? Kalau sukanya yang kayak fun fact tadi sih ya, bisa mengontrol diri kita, terus kita bisa menyelesaikan masalah kita gitu, masalah orang lain juga. Terus yang kayak Bagas dan Putri bilang tadi juga, kita mendapatkan keluarga yang baru, teman yang baru, dan lingkungan yang baru ya, pastinya dari lingkungan sekolah kita SMA dengan kuliah itu pasti sangat berbeda. Selain itu juga sukanya
pasti kalau kita suka mempelajari kepribadian orang, pasti kita bakalan enjoy menjalani kuliah di bimbingan konseling karena kita mendapatkan pelajaran yang kayak tadi sudah dijelaskan seperti pelajaran psikolog. Nah, selain itu juga kalau dukanya ini buat kami dan buat aku secara pribadi selama aku bimbingan konseling angkatan 2021 itu, dengan situasi pandemi sekarang ini kita belum bisa menjalankan tatap muka secara keseluruhan. Emang dulu kami pernah melakukan tatap muka tapi sebagian orang saja. Itu sih dukanya, belum pernah merasakan kelas itu rame banget, serame-ramenya dan semua berkumpul seperti itu. Oke, itu kalau menurut Amer. Nah, sekarang kita mau nanya-nanya nih ke narasumbernya. Punya nggak motivasi atau saran buat yang nonton di sini? Saran untuk kuliahnya mungkin, atau mungkin kalau misalnya lagi ada masalah, bisa dikasih motivasi. Kita mulai dari siapa ya? Dari Bagas dulu deh. Oke. Sebelum ke motivasi, pertama-tama mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktu buat join lah di talk show kali ini. Terus mungkin motivasi dan sarannya sesuai judul acara ini rumit ya. Semoga mindset teman-teman nih ke guru BK nggak berpandangan buruk lagi lah. Jadi kita juga jadi ngerti nih guru BK sebenarnya tugasnya ngapain aja sih. Terus asiknya di jurusan BK apa aja gitu. Terus buat teman-teman yang ada masalah, entah itu masalah pribadi atau masalah apapun lah, semoga masalahnya bisa cepat kelar. Terus yang lagi ujian juga, lagi UAS, bisa sukses juga ujiannya. Terus kan tadi juga ada cerita-cerita nih jurusan BK. Nah, barangkali kalau misalnya ada yang mau gabung ke jurusan kita, kan kalian juga jadi ada pandangan nih dari teman-teman yang jurusan BK. Nah, paling itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, kalau menurut Putri, mungkin mau kasih motivasi ke teman-teman yang nonton. Kalau dari aku, mungkin dari judul kita yang rumit kan, rubah mindset di mana rumit itu dalam hal ini tuh bukan kayak arti sesungguhnya yang kayak susah dimengerti, susah dipahami gitulah. Tapi di sini tuh bagaimana cara kita untuk merubah mindset kita yang negatif, berubah mindset kita yang negatif menuju mungkin yang lebih positif. Karena kalau kita nggak mengubah mindset kita, kapan kita bisa jadi kayak lebih baik gitu. Gitu. Oke, yang terakhir nih dari Amer. Mungkin Amer mau ngomong sepuluh dua kata. Nah, sebelumnya aku juga mau ngucapin juga ya, terima kasih untuk teman-teman yang udah join juga di acara talk show kita yang berjudul Rumit ya teman-teman, terima kasih. Dan aku mau berpesan aja bahwa ubahlah pemikiran kita yang buruk tentang guru BK, karena sebenarnya guru BK itu bukanlah orang yang mendatangkan masalah kepada siswanya, tetapi dialah pengobat luka untuk siswanya. Seperti itu aja. Oke, jadi kita udah dengar dari jawaban-jawaban dari narasumber yang bagus-bagus banget pastinya. Terus sekarang kita mau ngapain nih, Pin? Oke, selanjutnya kan tadi kita udah menanyakan MC ke narasumber. Sekarang kita mengadakan sesi Q&A, yaitu teman-teman yang di rumah ingin menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada 3 narasumber kita yang ada di layar kaca ini, boleh dong kasih pertanyaan di kolom chat Zoom atau di on mic. Nanti kita bantu menyelesaikan jawaban dari penonton-penonton tersebut. Tuh. Oke, kalau silakan ada yang mau ditanyakan di kolom
Zoom ya. Kita Yang mau tunggu. nanya bisa chat atau bisa langsung unmute aja. Betul banget. Ada nih pertanyaan dari Yosef. Dari Yosef. Bagaimana cara memperbaiki citra guru BK jika guru BK sudah pernah terkena kasus rahasia siswa atau konseli tersebar karena kesalahan guru BK, sehingga siswa sekolah tersebut kehilangan rasa percaya terhadap guru BK dan akhirnya trauma ke ruang BK? Itu pertanyaan dari Yosef. Yosef. Mungkin ada yang mau jawab, para narasumber, Bagas, Putri, atau Amel? Ya, atau menunggu waktu sebentar untuk menyusun kata-kata mungkin. Oke, boleh aku bantu jawab sih. Oh, boleh. Oke, ini kan kasusnya siswa cerita ke guru BK tapi malah disebarluaskan gitu ya. Paling kalau dari menurut aku pribadi, pertama itu resiko dari guru BK tersebut. Kenapa dia ngelakuin hal tersebut? Karena dari kita nih masuk jurusan BK, meskipun nanti ke depannya nggak mesti jadi guru BK aja udah diajarin bahwa asas kerahasiaan itu sangat penting. Tapi di kasus seperti ini malah guru BK tersebut tidak menerapkan asas kerahasiaan tersebut. Nah, untuk siswa yang mengalami trauma, ini mungkin dari guru BK tersebut kembali membangun kepercayaannya seperti apa. Misalnya, pasti ini guru BK harus meminta maaf ke siswa tersebut, tapi ya mungkin siswa tersebut saya cerita banyak lebar tapi malah disebarluasin kayak nggak ada kata maaf lah buat guru BK. Nah, itu kembali lagi ke guru BK-nya bahwa membangun kepercayaan itu sulit. Jadi kalau menurut saya guru BK itu harus ya yang tadi minta maaf, terus mungkin berjanji kayak misalnya nggak akan mengulangi hal yang sama lagi. Terus ketika kedepannya bisa menanya kayak misalnya ngontrol murid yang trauma tadi, kayak misalnya ada masalah apa hari ini atau sekedar nanya kabar. Intinya mengembalikan citra dia lagi sebagai guru BK. Paling itu dari saya. Mungkin narasumber yang lain bisa punya pandangan lain. Betul banget. Itu pertanyaan dari Bagas. Mungkin narasumber yang lain ada menanggapi sebuah pertanyaan dari Yosef. Dipersilakan. Kalau menurut narasumber yang lain ya seperti yang dibilang Bagas tadi itu sebenarnya sudah cukup karena pada saat kita belajar bimbingan konseling, pada saat kita berkuliah bimbingan konseling juga sudah sangat ditekankan bahwa guru BK itu harus memiliki asas kepercayaan. Jadi menurut kami para narasumber bahwa itu adalah sebuah resiko yang harus ditanggung oleh guru BK tersebut dan sangat berakibat buruk bagi pengajaran guru BK. Contohnya yang pernah kami bahas dalam berkuliah, kalau guru BK itu sudah mengalami kasus seperti itu dan sudah dikenal oleh seluruh anggota sekolah, siswa-siswa sekolah, bahwa dia menyebarkan apa yang diceritakan oleh konseli, maka berakibat akan dikeluarkan gurunya tersebut. Jadi menurut kami narasumber, kami berpendapat bahwa itu adalah risiko yang harus ditanggung oleh konselor ataupun guru BK tersebut. Seperti itu. Oke, itu pandangan menurut dari Amel. Narasumber kita yang terakhir dari Putri. Pandangan Putri tentang jawaban dari Yosef. Buat aku jawaban dari Bagas sama Amel udah
kayak udah lengkap gitu ya. Jadi cuma nambahin dikit kalau ya emang salah sih guru BK-nya gitu, karena asas kerahasiaan itu emang asas yang paling utama gitu dalam suatu kegiatan konseling, dan dimana jika ya apa sih, jika udah ada kejadian kayak gini, mungkin gurunya bisa kayak melakukan pendekatan gitu kepada muridnya dan berusaha untuk kayak meminta maaf sama muridnya dan kayak menebus kesalahannya gitu. Gimana ya, ya gitulah. Jadi kayak lebih guru BK jadi harus sadar gitu sih kesalahannya dan meminta maaf ke muridnya gitu. Oke, terima kasih Putri. Nah, ini pertanyaan selanjutnya di kolom chat Zoom ada dari Putri. Tolong Michelle dibacakan soalnya. Ada pertanyaan dari Vinta nih. Kak mau bertanya, kebanyakan siswa itu beranggapan bahwa BK itu tempatnya siswa bermasalah. Menurut teman-teman, bagaimana untuk menghapus anggapan tersebut dari para siswa? Siapa? Oke. Kalau pendapat saya, bagaimana cara menghapusnya itu sesuai dengan BK sekarang, kita memakai pola BK komprehensif, bahwa sekarang itu bimbingan konseling itu tidak hanya dilakukan untuk orang-orang yang bermasalah saja, kecuali sekolah memakai bimbingan konseling pola 17+, itu masih memakai hanya berfokus pada individu yang bermasalah saja. Tapi kalau untuk sekarang, kalau untuk zaman sekarang sih menurut saya sebagai narasumber, sekolah-sekolah sekarang itu kebanyakan sudah memakai pola BK komprehensif, yang dimana layanannya itu tidak dilakukan hanya siswa-siswa yang bermasalah saja, tapi seluruh peserta didik bakalan mendapatkan layanan tersebut. Seperti itu, Vinta. Oke, itu pandangan dari Amel. Selanjutnya kita pandangan menurut Sebastian, mungkin kali ya menjawab pertanyaan dari si Vinta. Boleh dong Sebas menjawab pertanyaannya. Oke, kalau Amel kan jelasin secara teori ya. Kalau misalnya kayak gitu, secara teori memang seperti itu kan. Tapi kalau saya mungkin berbicara lebih ke realitanya mungkin ya. Ini kan menghilangkan pola pikir lagi ya, atau mindset lagi nih terkait ruangan BK atau tempat guru BK konseling itu dianggap sebagai tempat biang masalah siswa lah. Tapi kembali lagi nih, gimana cara membangun guru BK tersebut. Nah, kalau misalnya guru BK itu mencerminkan bahwa saya ini guru BK yang tidak menakutkan seperti itu, kita sama-sama cerita, kita sama-sama saling mengerti, saling terbuka satu sama lain, pastinya lambat, apa ya istilahnya, secara lambat tapi pasti juga pandangan siswa ke guru BK juga pasti bakal berpandangan positif lah. Jadi guru BK-nya juga tenang gitu. Oke, kalau menurut saya kayak gitu. Oke, itu menurut pandangan dari Sebastian Bagaskara. Pertanyaan selanjutnya untuk Putri. Mungkin Putri bisa menjelaskan untuk mendapatkan jawaban dari si Vinta ini. Bisa jelaskan? Kalau menurut aku hampir sama kayak Bagas ya. Jadi kayak sesuai tema judul kita, rumit gitu kan, berubah mindset. Jadi kayak sebisa mungkin kayak murid itu harus bisa ngubah mindsetnya yang awalnya berpikir negatif tentang guru BK, tentang guru BK itu menakutkan, guru BK itu kayak polisi sekolah, dan setiap orang masuk ruangan BK itu ada siswa yang bermasalah. Jadi kita harus kayak ngubah
pikiran kita tentang hal negatif itu menjadi kayak lebih ke positif. Jadi kayak guru BK sebenarnya itu asik. Jadi sebenarnya kita itu bisa buat jadi teman, guru BK itu bisa jadikan teman buat kita, bisa buat kita cerita-cerita. Jadi kayak kita ngubah pola pikir kita gitu aja sih. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, tadi 3 narasumber kita sudah menjawab pertanyaan dari Vinta. Mungkin Vinta boleh melambaikan kalau bisa kata sudah paham atau kurang paham bisa di kolom chat lagi, kolom chat lagi untuk menanyakan lebih dalam lagi. Ada pertanyaan selanjutnya nih, ada Rains dari Theodorus. Boleh on mic, Kak, mau nanya apa? Nanti dijawab pertanyaan oleh 3 narasumber kita. Silakan Kak Theodorus. Tes suara aku kedengaran nggak? Oke. Thank you banget teman-teman narasumber, udah penjelasannya bagus banget dari awal. Sekarang aku mau nanya nih, gimana nih pendapat teman-teman mengenai guru BK yang ada di sekolah nih, itu tuh bukan lulusan dari bimbingan konseling. Karena beberapa sekolah di Jakarta ya, ada yang guru BK-nya tata boga, terus teknik, itu pokoknya melenceng lah dari jurusan bimbingan konseling. Gimana pandangan teman-teman narasumber? Thank you. Oke, terima kasih Kak Theo pertanyaannya. Mungkin dari 3 narasumber ini ada yang mau dijelaskan dari jawaban dari Kak Theo ini. Jadi silakan narasumber. Oke, boleh aku bantu jawab? Oke, boleh dong. Oke, kalau sebelumnya makasih buat pertanyaannya Kak Theodorus. Mungkin emang banyak kasus yang kayak gitu ya, kayak guru BK tuh dari jurusan non BK, tapi sepemahaman kita selama pembelajaran BK ini, BK komprehensif ini juga, itu juga dijelasin bahwa untuk menjadi seorang guru BK itu harus S1 di jurusan BK sih. Ya dari jurusan S1 BK. Nah, mungkin kalau yang dari sekolah-sekolah lain kadang beranggapan bahwa guru BK ini sebagai pelengkap saja, makanya dia ya udahlah terima aja dari jurusan mana aja, toh juga cuman guru BK. Tapi ternyata nggak sesimpel itu, sebenarnya ada strukturnya lagi bahwa buat jadi guru BK tuh kita juga harus belajar nih di jurusan BK dan udah ada gelarnya gitu, S1, gelar S1 di jurusan BK ini. Itu kalau dari pendapat aku ya. Oke, itu pendapat dari Sebastian Bagaskara. Mungkin ada tanggapan lain dari narasumber berikutnya, Putri, Amel, atau siapa? Kalau menurut pendapat aku, tadi kan pertanyaannya sekarang sekolah masih ada tuh yang memakai jurusan yang lain ditempatkan di bimbingan konseling ya. Sebenarnya itu nggak boleh ya teman-teman, karena pekerjaan sebagai guru BK itu bukan pekerjaan yang sepele, dan itu bukan pekerjaan yang bisa dilakukan secara amatiran. Karena pada saat kita belajar dalam bimbingan konseling, kita akan mempelajari layanan-layanannya seperti apa, filosofinya, tujuannya apa, terus asas-asas yang tertentu apa, menguasai teknik-teknik konseling seperti apa, dan kita juga bakalan mengajar dan kita juga bakalan paham layanan BK yang akan kita lakukan kepada konseling kita. Jadi sebenarnya untuk sekarang di dunia pendidikan seharusnya tidak boleh lagi jurusan lain ditempatkan dalam bimbingan konseling, karena jurusan ini tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang, nggak boleh dilakukan oleh orang yang amatiran, yang tidak dalam bidangnya, seperti itu. Oke, itu pendapat dari Amelia. Pendapat dari selanjutnya yaitu Putri.
Bisa dijelaskan mungkin Putri pendapatnya? Sama sih kayak pendapatnya Bagas sama Amel. Kayak jadi kayak untuk jadi guru BK itu nggak semua orang, nggak semua guru, nggak semua orang itu bisa. Dan jadi guru BK itu kayak emang harus memiliki keterampilan sama kayak memiliki pengetahuan yang khusus lah tentang bagaimana cara kita untuk menghadapi murid, bagaimana cara kita untuk menghadapi menyelesaikan permasalahan, kan itu kayak ada cara-caranya gitu loh. Nggak semua orang itu emang bener kata Amel tadi, nggak semua orang bisa jadi guru BK gitu. Oke, itu pertanyaan dari 3 narasumber. Gimana pendapat Kak Teo? Jawabannya memuaskan atau mungkin ada kurang ngejanggal gitu, ntar narasumber kita bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Sedikit tambahan ya, Kevin. Sedikit tambahan soal yang tadi itu, kenapa tadi kami menyarankan bahwa yang menjadi guru bimbingan konseling itu harus dari bimbingan konseling, karena tadi pastinya kalau dia dari jurusan bimbingan konseling pastinya dia menguasai teknik-teknik, mengetahui asas-asas apa saja, layanan apa saja dalam bimbingan konseling. Karena kalau dia dari jurusan lain mungkin saja dia tidak paham seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tidak paham layanan bimbingan konseling yang akan kita lakukan konselor dengan konseli tidak akan berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan norma-norma atau prinsip-prinsip BK yang ada. Seperti itu, Kevin, tambahannya. Oke, terima kasih Amel. Ya, gimana Kak Teo pendapatnya? Mungkin jawabannya kurang atau ngejanggal gitu, bisa komik lagi. Aman kok, aman. Thank you banget teman-teman narasumber. Dan Kevin, thank you. Sama juga. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya oleh Michelle. Ini ada yang nanya nih di kolom chat dari Kak Aryo Bimo. Kak, aku mau tanya, kalau guru BK itu mengatasinya masalah akademik aja atau masalah lain juga? Siapa yang menjawab duluan? Boleh duluan kali ya, Sel. Oke. Nah, kalau menurut aku ya, guru BK itu nggak cuma ngatasin masalah akademik aja, tapi masalah di luar non akademik pun guru BK guru BK itu juga ikut ambil andil, seumpama konseli itu mau terbuka, mau cerita, dan dia mau cerita sama konselornya tentang permasalahan yang mereka hadapi, dan pastinya guru BK itu mau nanggepin dan mau ngasih saran, mau memberi jalan keluar untuk permasalahannya. Jadi nggak cuma masalah akademik aja, non akademik pun guru BK juga ya ikut ambil andil, iya kan, asalkan si konselor itu mau terbuka, mau cerita sama konselornya itu kalau menurut aku. Oke, mungkin ada yang mau nambahin, Bagas atau Amel? Oke, mungkin kalau dari penjelasan Putri sih udah cukup jelas ya. Jadi intinya nggak cuman masalah akademik aja gitu yang dibahas, tapi buat jadi guru BK tuh kita juga harus open buat dengerin cerita masalah siswa yang lain, masalah pribadi, masalah keluarga, atau masalah lain yang pribadi mereka gitu. Kalau dari aku gitu. Oke, itu kalau dari Bagas. Kalau dari Amel? Kayaknya udah cukup ya, Michelle, penjelasan dari narasumber kita Bagas dan Putri, bahwa tidak semua masalah akademik aja yang diselesaikan guru BK, tapi masalah pribadi juga guru BK juga dapat menyelesaikannya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Kristoforus.
Saya mau tanya, terkadang guru BK kebanyakan galak dan tidak sedikit yang menurut saya cuek terhadap siswanya. Itu berdasarkan pengalaman pribadi. Menurut kalian, bagaimana cara mengatasi hal seperti itu agar tidak terjadi lagi? Mungkin ada yang mau menjawab? Para narasumber? Oke, boleh aku bantu jawab. Mungkin kalau masalah sikap dan sifat seseorang itu tergantung dari pribadinya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya guru BK ini udah memutuskan bahwa dia ingin menjadi guru BK, ya dia juga harus siap dengan segala resiko yang ada, ya bersikap profesional juga selayaknya guru, bahwa sikap ini tuh harus dijauhkan atau dibuang aja gitu. Jadi kita juga harus menerapkan ke siswanya yang menunjukkan bahwa kita tuh jadi guru BK yang asik atau jadi pendengar yang baik, tempat keluh kesah. Jadi intinya segala hal yang tindakan kita yang dipandang buruk, yang menimbulkan pandangan buruk ke siswa, itu mending dijauhin aja. Itu kayak buat kesadaran kita sebagai guru BK. Kalau dari aku kayak gitu. Oke, itu kalau menurut Bagas. Kalau menurut Putri atau Amel? Ada yang mau nambahin mungkin? Aku nambahin dikit dulu ya. Oke, boleh dong. Jawaban Bagas udah bagus sih. Udah kayak lebih lengkap gitu sih menurut aku. Jadi guru BK itu emang tugasnya itu buat supaya muridnya itu bisa lebih terbuka dan supaya bisa membantu muridnya untuk nggak cuma nyelesain masalah sih, untuk menentukan jalan menuju masa depan juga, kayak ambil jurusan atau gimana gitu lah. Nah, untuk jadi guru BK itu mungkin kebanyakan galak atau cuek gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau terbuka dan kalau kita mau gimana ya, kayak melakukan pendekatan gitu ke guru BK, mungkin sikap guru BK-nya itu kayak berubah, nggak cuek lagi, kayak mulai mungkin kayak gimana ya, mungkin nggak bakal cuek lagi kalau kita mau kayak terbuka, mau melakukan pendekatan ke guru BK gitu sih. Oke. Amel mau nambahin nggak, Mel? Mohon maaf MC, tadi pertanyaannya apa ya? Karena jaringan tadi keganggu, bermasalah. Boleh dibacakan? Oke, jadi terkadang guru BK kebanyakan galak dan tidak sedikit yang menurut saya cuek terhadap siswanya. Menurut kalian, bagaimana cara mengatasi hal seperti itu agar tidak terjadi lagi? Sebenarnya, kalau menurut aku, latar belakangnya gitu sih. Menurut aku latar belakangnya mungkin saja dia nggak lulusan bimbingan konseling, karena kalau pandangan aku, kalau dia dari jurusan bimbingan konseling, pasti dia sudah mengetahui apa tugasnya, apa yang harus dia lakukan kepada konselor dan siswa-siswanya. Menurut aku seperti itu, latar belakang pendidikannya mungkin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena masih banyak banget nih. Dari Vita lagi, Kak tadi jelasin ada pendekatan. Nah, pendekatan apa yang harus diterapkan calon guru BK untuk bisa mengubah pola pikir siswa? Ada yang mau menjawab mungkin? Mungkin kalau menurut aku ya pendekatan yang perlu itu ya pendekatan antara siswa dan murid sih. Jadi yang dari tadi kita udah bicarakan, kayak misalnya murid ini punya masalah atau punya keluh kesah lah, intinya keluh kesah pribadi dia gitu. Nah,
tugas guru BK adalah mendengarkan cerita tersebut, memberikan masukan, memberikan motivasi buat siswa tersebut. Ya, tujuannya agar agar nggak ada kesinambungan, nggak ada jarak lah intinya antara guru BK dan siswa. Oke, mungkin ada yang mau nambahin? Putri atau Amel? Menurut aku jawaban Bagas udah lengkap ya. Apa namanya? Jadi kayak guru BK itu pendekatan yang dilakukan guru BK sama murid itu kayak jadi guru BK itu bisa kayak ngasih arahan, ngasih bimbingan mungkin ke peserta didik supaya peserta didik itu dapat mengubah pola pikir mereka dan mungkin siswanya juga bisa lebih terbuka kepada guru BK supaya guru BK juga bisa kayak membantu siswa tersebut gitu. Oke, Amel mau menambahkan mungkin atau udah lengkap? Kalau aku ngerasa sudah lengkap jawaban dari Bagas dan Putri ya, Michelle. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya teman-teman dari Kak Valeria. Oke, dari Kak Valeria ya. Pertanyaannya begini. Halo, saya mau tanya. Menurut para narasumber, penting nggak sih guru BK itu untuk punya jam pelajaran khusus untuk ketemu setiap murid di kelas? Banyak yang diterapin di banyak sekolah. Soalnya aku dari pengalaman BK ini lebih cocok dilakuin di luar pelajaran. Gitu. Oke, narasumber ada yang mau jawab pertanyaan dari Kak? Oke, mungkin bisa aku bantu jawab. Ini sebetulnya yang pertama itu jelas menurut kebijakan sekolah tersebut sih ya. Dia mau nerapin kelas BK itu kayak misalnya di jam pelajaran gitu atau di luar jam pelajaran. Itu balik lagi ke instansi sekolahnya. Kalau menurut saya pribadi lebih cocok memang di luar jam pelajaran kalau menurut saya, karena waktunya tidak terbatas, terus juga nggak mengganggu siswa ketika misalnya ada tugas atau misalnya lagi ulangan ujian, lagi belajar lah intinya di kelas ya, terus tiba-tiba misalnya dipanggil ke ruangan BK atau ada kelas BK gitu ya, misalnya 1 jam pelajaran, mending itu diganti ke pelajaran lain gitu, pelajaran wajib lain. Itu kalau menurut saya. Oke, terima kasih Kak Bagas. Oke, pertanyaan selanjutnya oleh narasumber kita yaitu Amel. Mungkin Amel bisa menanggapi pertanyaan dari Kak Valen. Oh, mungkin narasumber selanjutnya kali ya, Putri. Putri, mungkin bisa jelasin nggak pendapat dari Kak Valen ini tentang guru BK itu harusnya masuk ke jam luar sekolah gitu. Mungkin Putri? Oke. Menurut aku sama kayak Bagas sih, tergantung kebijakan sekolahnya. Dan bahkan kebanyakan sekolah itu ngejadiin pelajaran BK itu cuman kayak tambahan, dan kadang juga waktu pelajaran BK itu gurunya itu kadang nggak masuk, jadi kayak jam kos gitu sih, kayak kurang disiplin, bukan kurang disiplin sih, kayak kurang ada waktu khusus gitu sih buat pelajaran BK, dan sedangkan pelajaran BK sendiri itu kan kayak penting banget ya, sebenarnya itu penting banget, kayak gimana murid itu kayak
mungkin bisa lebih terbuka, bisa cerita-cerita itu ke guru BK, bukan ke guru yang lainnya. Ya mungkin bisa, tapi kayak lebih guru lainnya mungkin kurang bisa ngasih pendapat, ngasih masukan gitu kan. Nah, kalau menurut aku sama sih kayak Bagas. Jadi kayak sebenarnya pelajaran BK itu kayak seharusnya ada kayak waktu khusus di mana siswa itu kayak nggak diburu-buru, kayak nggak gimana ya, kayak waktunya itu waktu pelajaran BK itu siswa itu bisa santai, nggak mikirin pelajaran lain, nggak mikirin hal-hal lain gitu. Jadi murid-muridnya itu bisa kayak lebih ngefokusin diri gitu sih. Gitu sih menurut aku. Oke, terima kasih Putri. Unik ya berbagai jawaban-jawaban dari Sebastian dan Putri ini. Dan selanjutnya mungkin Amel ada yang mau ditambahkan atau gimana? Seperti yang udah dibilang Putri dan Bagas tadi, bahwa itu kebijakan sekolah. Tapi kalau aku menginginkan sebenarnya proses konseling itu dilakukan di luar jam sekolah, karena ketika kita melakukan konseling dengan konselor hanya berdua saja, itu bakalan lebih efektif ya menurut aku, karena di situ kita yang konseli dapat menjadi seorang pribadi yang lebih terbuka kepada konselornya. Jadi menurut aku angka lebih baiknya itu dilakukan di luar jam sekolah, seperti itu. Oke, terima kasih Amel. Mungkin Kak Valen pertanyaannya kurang jelas atau mengganjal, bisa ditanyakan lagi biar dijelaskan spesifik oleh narasumber kita ini. Oke, udah jelas. Oke, sama-sama Kak Vale. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Enrico nih. Bentar ya. Oke, pertanyaan dari Kak Enrico. Oke, selamat malam. Saya ingin bertanya, apakah pernah ada kasus yang tidak bisa diatasi oleh BK, kemudian dialih tangankan, serta apa saja hambatan yang dialami dalam pelaksanaan BK? Mungkin bisa dijelaskan sumber. Bagas mungkin bisa menanggapi pertanyaan dari Enrico ini. Oke. Boleh bisa dibantu jawabannya. Jadi di BK ini ada yang namanya alih tangan kasus. Jadi keadaan di mana BK ini tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut. Misalnya ranahnya terlalu tinggi, mungkin itu kasus misalnya udah pihak lain gitu yang harusnya menangani, itu ada. Jadi nggak mesti nggak selalu BK itu harus menyelesaikan masalah tersebut. Jadi ada juga kasus yang misalnya udah terlalu berat, itu bisa dialih tangan kasuskan. Terus yang kedua, serta hambatan yang dialami dalam pelaksanaan BK. Paling mungkin karena sekarang keadaan online ya, mungkin kalau misalnya biasa kita konseling itu face to face atau saling bertemu tatap muka ya, biar kita konselingnya lebih maksimal. Nah, kadang mungkin kalau sekarang online itu misalnya ada kendala seperti jaringan, atau misalnya cerita itu hanya ngarang-ngarang aja gitu. Kita kan sebagai misalnya calon guru BK ini, misalnya konseling online, orang yang nggak mau on cam, itu juga kita nggak bisa baca dong, kayak misalnya cerita itu real atau enggak dari dia. Seenggaknya kalau kita face to face secara langsung, kita bisa baca mimik wajahnya, cerita itu benar atau enggak. Kayak paling itu aja sih kalau dari aku. Oke, terima kasih Kak Bagas. Mungkin ada pertanyaan dari narasumber lainnya, Putri atau Amel?
Nah, sedikit tambahan mungkin ya, tadi Bagas sudah menjelaskan alih tangan kasusnya, mungkin contohnya seperti ini ya teman-teman. Contohnya seorang murid yang dia terlalu banyak masalah di keluarganya membuat dia menjadi seseorang yang depresi, seseorang yang susah tidur. Jadi itu ketika dia sudah menceritakan kepada konselor dan guru bimbingan konseling sudah mencoba memecahkan masalah tersebut dan tidak memiliki hasilnya, membuat permasalahan yang dialami konseling ini harus dialih tangan kasuskan. Contohnya seperti ke psikiater untuk mendapatkan obat agar si konselingnya ini tidak mengalami susah tidur lagi ataupun mengalami depresi yang berat. Seperti itu contohnya. Itu sedikit tambahan contoh ya Kak Kevin. Oke, terima kasih Kak Amel. Mungkin Putri ada yang mau menambahkan? Udah sih jawaban sama dari Bagas sama Amel. Amel juga udah ngasih contohnya itu sih, terus Bagas sudah ngejelasin itu sih. Dan mungkin aku nambahin dikit hambatannya ya. Mungkin hambatannya kalau kita konseling ketemu langsung itu, kalau udah diperlukan alih tangan kasus, misalnya kayak kasusnya Amel tadi yang mungkin anaknya tuh depresi dan cepat marah, jadi kayak ketika ditanya itu mungkin si konseli atau si siswanya itu kayak marah-marah ke kita atau gimana gitu kan. Lalu hambatan waktu online kayak diceritain ke Bagas tadi, yang dibilang Bagas tadi mungkin jaringan atau sinyal gitu sih. Gitu. Oke, terima kasih Putri. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya di kolom komentar. Kak Michelle, bisa dibacakan? Ini dari Bruder nih. Mau nanya dong Kak, kalau nanti kakak-kakak ingin jadi guru BK, kalau kakak mau jadi guru BK seperti apa? Misalnya, apa mau jadi guru BK yang galak, atau seperti polisi di sekolah, atau seperti apa nih? Untuk mempercepat waktu, satu orang aja kali yang jawab ya. Yang mau jawab siapa nih? Oke. Boleh. Boleh silakan Putri. Amel aja dulu. Oke, mudah-mudahan kami bertiga sebagai narasumber satu suara ya teman-teman ya. Satu suara bahwa kami akan menjadi guru BK yang komprehensif, yang tidak hanya memanggil murid-murid yang bermasalah saja dan tidak menjadi polisi sekolah ya, tanda kutip ya teman-teman. Dan kami juga tidak menginginkan image kami itu menjadi polisi sekolah tentunya. Jadi kami mengharapkan juga teman-teman juga memiliki mindset yang positif dengan kami tentunya nantinya menjadi guru BK, dan kami juga pastinya akan melakukan tugas kami apa yang sudah kami pelajari di perkuliahan ini dengan baik. Seperti itu. Silakan Putri ditambah. Masih kayak Amel, jadi harapannya nanti jadi guru BK ke depannya tuh bisa kayak bimbing peserta didik kita kelak supaya jadi lebih baik, supaya peserta didik juga tahu arah tujuan masa depannya itu gimana gitu, dan juga ke depannya mungkin bisa lebih kayak nertibin gitu ya, kan selama ini mungkin pelajaran BK itu cuman kayak di sampingan, lalu kadang ada guru yang ketika kita curhat pun guru itu kita bisa jadi rubikan dan juga bisa jadi teman buat peserta didik kita kalau nanti gitu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya dari Yosep. Bagaimana tanggapan kalian jika guru BK hanya sekedar datang ke sekolah tanpa ada aksi nyata? Karena ada salah satu guru BK di ex sekolah saya yang hanya sekedar datang. Ada yang jawab mungkin? Bantu jawab ya, Sel. Oke. Nah,
Jadi guru BK-nya datang ke sekolah tanpa ada kas. Nah, sebenarnya udah jadi tanggung jawab ya. Jadi guru, di mana jadi guru itu memiliki tanggung jawab untuk mendidik murid-murid kita, mendidik peserta didik kita, dan seharusnya guru tersebut itu kayak tahu sebenarnya tanggung jawabku itu buat mendidik, membimbing peserta didik, bukannya malah ninggalin kayak ngebiarin gitu aja tanpa ngasih mungkin pelajaran gitulah. Jadi mungkin dari gurunya sih ini yang harus harus dibenerin dan kayak disadarkan gitu. Dan sebenarnya disadarkan bahwa tanggung jawabnya itu sebagai guru itu buat ngajar gitu. Oke, jadi itulah pertanyaan-pertanyaan dari para penonton. Makasih banyak buat semua yang udah nanya. Keren-keren banget pertanyaannya. Terima kasih juga atas narasumber yang udah jawab setiap pertanyaannya. Dan sekarang kita ngapain nih, Pin? Oke, sekarang kita udah sesi tegang-tegang itu yang nanya jawaban-jawaban gitu. Nah, kita pastinya ada reward dong, reward dari pertanyaan-pertanyaan penonton untuk narasumber. Nah, kita bacakan kali ya, Sel, ya. Ada 3 pemenang nih dari pertanyaan-pertanyaan yang gokil banget pertanyaannya itu. Wah, bagus banget sih pertanyaannya. Yang pertama, ayo siapa tebak yang pertama? Ya, yang pertama adalah dari Kak Theo. Kak Theo ini pemenang dari reward jawaban yang spesifik banget gitu. Dan yang kedua ada dari Yosef. Dua Yosef, dan terakhir ada dari Vinta. Itu adalah 3 pemenang dari jawaban-jawaban yang udah ada di kolom Zoom. Yang tidak disebut dan berkecil hati karena mungkin talk show kita akan adakan lagi, mungkin jadi pemenangnya lah, pemenang kedua dari talk show kita ya selanjutnya. Dan selanjutnya untuk pemenang ini kami berlima akan kontak ke 3 pemenang ini dari Theo, Kak Theo, Yosef, dan Vinta. Begitu Kak Michelle. Oke. Selanjutnya Kita kayaknya ada absen sih teman-teman. Absen. Bisa langsung scan QR code yang ada di layar gadget kalian. Ada linknya juga di situ. Harus isi ya guys. Betul. Sambil menunggu isi QR code, kayaknya kita sambil ini kali ya, on kamera ya untuk sesi-sesi dokumentasi kali ya Kak Michelle. Oke, boleh. Acara talk show kita. Semuanya mulai on cam. Bentar doang. Kita mau foto rame-rame sebagai bukti talk show online malam hari ini. Ganteng, yang cantik, dandan. Ya gitu. Ayo foto-foto. Kita sesi-sesi. Senang-senang. Masih banyak nih yang belum buka kamera. Aduh. Ayo teman-teman. Kita dokumentasi. Untuk linknya juga ada di kolom chat ya. Kalau misal kata susah untuk scan QR di layar. Oke, kita tunggu-tunggu ya guys ya. Sambil on cam. Ini kalau udah pada on cam, Kak Michelle infokan ya untuk sesi dokumentasinya. Ayo bentar aja on cam-nya guys. 7 orang lagi nih. Ayo teman-teman, dokumentasi. Ayo on cam. Aduh.
agak ngegas ya narasumbernya. Atau segini aja kali ya. Mungkin yang lain perhalangan untuk on-cam. Ayo, siapa yang SS? Oke, aku bantu screenshot ya. Oke. Oke. Hitung ya, guys. Oke, 1, 2, sekali lagi, 1, 2. Oke, terima kasih. Oke, makasih semuanya. Udah on-cam, boleh off-cam lagi. Udah langsung off-cam semuanya. Oke. Ini yang belum isi absensi bisa cek di kolom ininya ya, kolom chatnya. Ada linknya, udah di-share sama Putri. Betul. Karena kita sudah menyelesaikan talkshow dari jam 7 malam sampai malam hari mungkin ya. Mau hampir jam 9 kali ya. Udah setengah 9 sekarang. Lewat malah. Untuk udah di ujung acara. Selanjutnya kita mau ngapain nih, Michelle? Sekarang kami akan menutup acara dengan doa. Dan saya akan memimpin doa ini dengan nama Kristen. Jadi buat kalian yang beragama lain bisa menyesuaikan. Semuanya mari kita berdoa. Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada malam hari ini. Kami bisa melaksanakan talkshow online dengan baik dan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih juga untuk semua penonton yang sudah menyisikan waktunya untuk menonton talkshow ini dan juga semua narasumber dan MC. Semoga talkshow ini bisa memberikan pelajaran yang baik bagi semua. Dan akhirnya nama-Mu kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Kak Michelle atas doa penutupnya. Karena kita sudah menyelesaikan acara ini dari awal sampai akhir hingga doa penutup. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk penonton yang di rumah yang sudah meluangkan waktunya dari jam 7 hingga hampir jam 9 ini. Tanpa kalian ya sepi Zoom-nya. Gitu. Oke, Michelle bisa ditambahkan. Mohon maaf bila ada salah kata, dan saya Michelle. Saya Kevin. Kami pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Makasih kakak. Makasih semua.